Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pada pagi ini saya hendak menyampaikan beberapa hal. Ini kaitannya dengan sharing penggunaan mesin cek plagiasi. Nah, pada pagi ini saya diamanahi oleh teman-teman di The Journal Publishing untuk menyampaikan materi tentang itu. Perkenalkan, nama saya Andri Putra Kesmawan. Saya sebenarnya kelahiran Jambi ya. Jambi saat ini sudah hampir 10 tahun di Jogja. Ini kontak saya, Bapak Ibu yang hendak berkenalan dengan saya melalui media sosial bisa kontak-kontak saya. Aktivitas saya sehari-hari sebagai Ketua RJI, Relawan Jurnal Indonesia. Selain itu saya masih juga sebagai mahasiswa di S3 UGM. Baik, terima kasih. Pada pagi ini saya akan sharing menyampaikan informasi ya berkaitan dengan cek plagiasi. Cek plagiasi ini bagi kita itu memang sangat urgent ya, sangat penting, terutama bagi kita baik di kalangan guru maupun kita selaku pendidik ya, dosen, guru, bahkan sivitas akademika yang lain, mahasiswa seperti itu. Karena pekerjaan kita nanti akan sia-sia ya, dan akan dinilai buruk bagi orang lain ketika ternyata tugas atau pekerjaan kita, baik itu karya ilmiah maupun yang lain, terindikasi sama ya milik orang lain gitu. Nah, kesamaan tulisan atau kesamaan ide atau metode atau gagasan atau apapun itu yang terindikasi sama dengan karya milik orang lain gitu. Itu semestinya di karya kita perlu ada semacam pengakuan atau semacam sumber bahwa kalimat itu, metode itu, atau bahkan gagasan itu adalah gagasan milik orang lain. Dalam bahasa ilmiah, pengakuan ide itu disebut sitasi. Apakah kita mendukung gagasan itu? Apakah kita hanya mention ya atau hanya menyampaikan gagasan itu, atau kita kontra dengan gagasan itu? Nah, maka kita perlu menuliskan sumbernya. Itu yang saya kira itu penting bagi kita. Bahkan ada dalam satu kalimat, ketika kita hendak menghargai karya orang lain, maka ketika menulis dan menuliskan karya orang lain itu kita perlu menuliskan sumbernya. Misal Andri 2020 itu berkata apa, atau misal kutipan secara tidak langsung seperti itu. Nah, ini sebenarnya upaya untuk menghindari label bahwa kita menjiplak atau meniru karya orang lain. Baru-baru ini terutama Bapak Ibu yang mengikuti perkembangan sosialita ya, misal seminggu atau 2 minggu yang lalu itu sempat viral bahwa video klip lagu terbarunya Via Valen itu diindikasikan sama konsepnya dengan penyanyi yang dari Korea sana. Yang model-model seperti ini kan sebenarnya sebelum-sebelumnya juga banyak itu di kalangan akademisi. Itu Bapak Ibu googling aja, itu akan banyak sekali kasus-kasus yang menimpa akademisi kita gitu. Maka perlu kiranya Bapak Ibu ketika menuliskan sesuatu perlu ada semacam kontrol ya. Kontrol yang pertama tadi menuliskan sumbernya, terus yang kedua kita
meminjam tool atau meminjam alat untuk mengontrol, untuk mengecek apakah tulisan-tulisan kita itu sama dengan orang lain. Nah, maka hadirlah sebuah alat atau sebuah tool yang tool ini bisa membantu kita mendeteksi ya tulisan-tulisan kita itu mirip dengan tulisan orang lain itu di mana saja. Nah, dalam pengelolaan jurnal saya kira plagiarism check ya atau cek plagiasi ini saya kira penting ya. Namun di samping ada beberapa hal yang saya kira itu juga diperlukan oleh mereka. Nah, saya ingin menggarisbawahi di sini. Jadi untuk yang plagiarism check ini itu kalau untuk pengelola jurnal kan dia untuk ngecek apakah naskah-naskah yang masuk ke dalam jurnalnya milik penulis-penulis orang lain itu apakah mirip dengan karya orang lain gitu. Nah, bagi kita selaku akademisi, guru, dosen atau mahasiswa itu sebenarnya untuk ngecek ya seberapa miripkah tulisan kita dengan milik orang lain gitu. Nah, nanti di tool ini, di alat cek plagiarism ini, nanti kita bisa mendeteksi, oh ternyata kemiripannya sekian persen. Gitu. Nah, itu ada. Nah, seperti itu. Tool cek plagiasi ya, di sini sebenarnya saya tidak ingin menyebutkan merek, tapi saya hanya mengenalkan saja ya, mengenalkan bahwa cek plagiasi itu yang selama ini terdengar, mungkin Bapak Ibu juga pernah dengar istilah identikate atau Turnitin atau similarity check gitu. Nah, atau cek-cek plagiasi yang lain yang gratisan juga banyak itu softwarenya di Google. Tapi sebenarnya beda antara gratis dan tidak itu sangat jauh ya. Misal Bapak Ibu install software yang itu gratis, ya, software itu gratis, maka Bapak Ibu bisa hasilnya ketika ngecek di yang gratis dengan yang berbayar itu akan sangat berbeda sekali. Gitu. Berbedanya di mana? Berbedanya di sisi database. Kemungkinan cek-cek plagiasi yang ini kan berbayar ya. Cek-cek plagiasi yang berbayar ini beliau punya database yang besar, resource yang cukup besar untuk ngeceknya ke database mereka. Sebenarnya naskah ini itu mirip dengan milik siapa saja gitu. Baik database yang ada di cloud maupun database yang ada di servernya. Nah, mau yang gratis atau yang berbayar sebenarnya Bapak Ibu tinggal pilih ya mau seberapa ketatkah pengecekan plagiasi itu gitu. Kalau Bapak ingin ketat ya bisa menggunakan cek plagiasi yang berbayar. Nah, sebenarnya ini semuanya satu produk ya. Ini Identicate biasanya untuk buku-buku atau untuk proposal, untuk borang. Nah, itu biasanya pakai Turnitin. Kalau untuk yang Identicate ini biasanya digunakan untuk artikel-artikel ilmiah, karya-karya ilmiah, karya tulis esai atau karya tulis artikel, baik artikel atau esai yang sudah terbit atau yang belum terbit. Untuk similarity check sebenarnya sama ya, dengan Identicate karena itu satu mesin ya. Jadi ketiga ini memang dia menggunakan satu mesin dan satu database, cuman peruntukannya saja yang berbeda. Kita tidak melihat ini ya, ini tool untuk reference manager ya, tool untuk membuat citasi dan bibliografi itu. Sebenarnya ada kaitannya sih gitu. Jadi ketika kita menulis sebuah karya ilmiah dan karya ilmiah itu kita mengutip tulisan orang lain, maka kita harus menggunakan atau minimal menggunakan reference manager gitu. Nah, bisa satu, bisa yang ini atau yang ini. Yang ini berbayar ya, yang dua di atasnya itu gratis, ini gratis. Nah, seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, jadi ini, kenapa saya tulis seperti ini? Plagiat, ya, plagiat itu tidak sama ya. Plagiat tidak sama dengan similarity. Similarity itu tingkat kemiripan ya.
Nah, misal kita menulis sebuah kalimat dalam satu paragraf ya, dalam satu paragraf dalam beberapa kalimat itu memang ada mirip dengan tulisan orang lain gitu. Nah, tapi di akhir kalimat atau di awal kalimat kita menuliskan sumbernya. Gitu. Nah, maka itu hanya mirip ya, hanya mirip. Gitu. Mirip, tapi kita menuliskan sumbernya. Nah, menuliskan sumbernya. Kalau plagiat kita nulis banyak, nah itu kita tidak menuliskan sumbernya, itu indikasi plagiat. Nah, misal ini karya A, ini karya B, ini kok sama gitu. Sama persis itu, sama persis itu. Nah, ya misal dalam satu paragraf ya, ini dalam satu paragraf, ini kok sama persis antara tulisan A dan tulisan B. Nah, yang dianggap plagiat itu seperti ini. Jadi misal tulisan A mensitasi tulisan B, mestinya ditulis, tapi dituliskan sumbernya B, nah, kata B, atau di sini menurut B, nah tuliskan kalimat seperti itu. Nah, kalau similarity itu seperti ini ya. Misal ini A, ini apa namanya? Ini B, similarity. Nah, kalau similarity kita nulis apa, B nulis apa, dan itu sama. Nah, tapi misal A ini apa namanya tulisannya sama dengan B gitu, tapi di sini mencantumkan sumbernya gitu, maka itu sama itu. Yang seperti ini itu maka ini di-exclude ya, tidak dikecualikan ya, tidak dianggap sebagai plagiat. Yang plagiat adalah mereka yang apa namanya, yang sama persis ya, dan tidak ada menuliskan sumbernya seperti itu. Nah, sebenarnya ada teknik ya, ada beberapa teknik ketika Bapak Ibu nanti menulis itu menuliskan ide atau menuliskan kalimat milik orang lain itu bisa dituliskan dengan cara kutipan tidak langsung ya, kutipan tidak langsung. Jadi misal B ini ngomong apa, terus nanti ini dibuat semacam resume, ya intinya ngomong apa, maka tuliskan aja di sini. Nah, jadi menurut menurut penelitian B itu bla 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 bla. Nah, tulisan itu, yang sudah melalui proses parafrase seperti itu, atau kalimat tidak langsung. Kutipan tidak langsung seperti itu. Ini sebenarnya saya ajak Bapak Ibu sekalian untuk mengakui ide orang lain atau tulisan orang lain dengan cara mensitasinya ketika kita menulis sebuah tulisan karya ilmiah. Nah, ini adalah jenis-jenis cek plagiasi ya, cek plagiasi yang sebentar. Nah, ini adalah cek plagiasi ya. Contoh-contohnya, jadi Claude ini yang aksesnya itu Claude itu yang seperti yang tadi ya, e-paradigm produk itu ya Turnitin, Authenticate, terus Rewrite. Nah, itu semuanya menggunakan Claude. Nah, kalau Claude ini dia bisa diakses di mana saja, jadi tidak perlu di komputer yang diinstal itu. Jadi di laptop saya bisa, nanti di laptop orang lain bisa, yang penting punya akses username dan passwordnya. Gitu. Nanti bisa. Yang kedua adalah cek plagiasi menggunakan software. Cek plagiasi menggunakan software ini, Bapak Ibu hanya bisa menggunakan ya terbatas pada komputer atau PC yang diinstal itu, tidak bisa digunakan di PC atau komputer yang lain. Karena karena Bapak Ibu sudah install di sana itu. Nah, contoh plagiarism check X gitu. Dia berbayar, tapi dia bentuknya software. Gitu. Jadi dia bayar 1,5 juta kalau nggak salah, tapi hanya bisa dipakai untuk 2 komputer. Gitu.
Kalau dua komputer itu sudah dipakai, akunnya di sana, maka tidak bisa dipakai lagi di tempat yang lain. Nah, nah, itu contohnya ini ya. Itu. Nah, ini sebenarnya beberapa hal ya ketika kita ngecek masing-masing karya ilmiah yang kita buat dan cek plagiasi gitu ya. Exclude artinya dikecualikan referensi terus citasi dikecualikan. Nah, jumlah kata yang sama itu minimalnya berapa? Biasanya kalau saya setting itu 15 kata. Jadi standarnya dalam sebuah kalimat itu minimal 15 kata. Terus misal ada kalimat-kalimat yang sama dengan milik orang lain tapi di bawah 15 kata, maka ini dikecualikan sama dengan yang ini. Nah, itu nanti kita contohnya pakai similarity check ya. Nah, seperti itu. Nah, ini berikutnya adalah setelah kita cek pakai similarity atau authenticate, hasilnya keluar, kita cek persentase per masing-masing URL. Nanti kita coba demokan. Terus full text URL dengan kemiripan terbanyak. Nah, kita lihat nanti. Jadi kan nanti misal dalam satu halaman ini itu nanti ada ininya itu, misal ini 3%, 2%, 1%. Nah, kita ngecek yang ini. Yang 3% itu kemana saja miripnya dengan milik orang lain gitu. Kalau 3% ini miripnya ke reference, berarti ini di-exclude. Kalau 3% ini miripnya ke quote, ya berarti di-exclude seperti itu. Di-exclude berarti dikecualikan. Ini yang tadi saya tuliskan. Nah, ini juga seperti itu. Nah, atau yang 3% ini dia larinya ke sumber. Jadi 3% kan diklik, nanti kita lihat, oh ternyata di sini ternyata karya ini diterbitkan juga di websitenya dia gitu. Nah, maka ini juga di-exclude karena website kan bukan publish material gitu, yang tidak punya ISBN dan tidak punya ISBN gitu, kecuali artikelnya ini diterbitkan ke sebuah website yang websitenya punya ISSN. Nah, itu dianggap plagiasi karena naskah ini ya sudah diterbitkan di tempat yang lain, kenapa di ini gitu, seperti itu. Nah, untuk yang ketiga, exclude semua URL exclude semua URL ya. Jadi di sini jadi URL yang lokasinya itu sama atau di website yang bukan publish material, maka itu di-exclude. Nah, contoh ini ya. Sebentar. Ya. Nah, lokasi artikel tersebut, nah, copy atau terbit sesudahnya. Nah, ini jika artikelnya sudah terbit. Jadi, misal artikelnya itu sudah terbit. Nah, cek apakah URL-nya, misal ini naskahnya sudah terbit ke jurnal A, gitu ya. Ke jurnal A, misal naskah Bapak Ibu sekalian ya. Terus naskah ini kita download, nah kita cek, wah ternyata 90% itu. Nah, ternyata source-nya itu ke sini, ke jurnal, ya nggak apa-apa, maka ini di-exclude gitu. Karena naskah-naskah yang sudah terbit di jurnal itu pasti akan terdeteksi ke mesin plagiasi seperti itu. Ini yang tadi ya, exclude semua URL yang ke reference, kutipan langsung, ini di-exclude semua ya. Nah, terus ini pakai kalimat jamak seperti itu. Terus di penyimpanan preprint ini juga di-exclude ya, jangan dianggap mirip dengan milik orang lain. Nah, seperti itu.
Ini untuk yang similarity check by Crossref, ya by Crossref. Ini apanya linknya kalau Bapak Ibu mau menggunakan itu. Kalau Bapak Ibu dari perguruan tinggi atau kampus, Bapak Ibu coba tanyakan ke kampusnya sudah menggunakan apa. Kalau Bapak Ibu di sekolah, Bapak Ibu juga bisa berlangganan ya, berlangganan apa namanya cek plagiasi, bisa dengan kami ya, apa namanya bisa dengan kami di RJI atau bisa Bapak Ibu bisa langsung ke jurnalis publishing. Ini contoh interface ya, tampilan ketika kita ngecek, ini dashboardnya admin, kita melihat, ini naskah yang dicek, diunggah, ini tingkat persentase secara total, ini Bapak Ibu punya apa namanya di sini ada 1 juta dokumen, punya kesempatan untuk ngecek sampai 1 juta dokumen ya, mabuk gitu. Nah itu. Bisa menambahkan akun user sampai 2000 user. Misal Bapak Ibu punya satu akun master ya, satu akun master, maka dia bisa menambahkan sampai 2000. Bisa create itu. Fungsinya sama, fungsinya sama. Nah, seperti itu. Fungsinya sama satu akun master dengan akun-akun yang lain. Cuman yang akun master bisa memantau, oh akun ini ternyata apa namanya akun ini ternyata dokumennya dicek 15, oh yang ini 10. Nah, nanti tinggal ditagih aja karena setiap pemakaian ini dikenakan biaya $0,75. Ini sekitar 12 sampai 13 ribu gitu. Nah, per sekali cek gitu. Nah, tinggal pilih Bapak Ibu mau punya akun sendiri ya, punya akun sendiri, bebas ngeceknya berapa, tinggal bayar segini atau Bapak Ibu mau ngecekin, minta tolong dicekin ke jurnal publishing atau ke RJI. Misal, tolong dong cekin gitu. Nah, 1-2 dokumen ya berarti sekitar 30 atau bahkan bisa 50.000 gitu. Nah, ini tampilan cek dokumen ya yang kita cek di similarity check itu. Nah, tampilannya seperti ini. Oh, ini mirip dengan orang lain. Ini mirip. Nah, mirip-miripnya itu nanti di sini ada informasinya. Berapa persennya. Nah, yang tadi saya sampaikan, nah inilah apa namanya kalau dicontohkan tadi saya 3, 2, 1. Nah, ini cek nih. Ini 1% tuh kemana saja linknya. Misal ini 1% ini kemana saja linknya. Nah, dicek. Gitu. Kalau sudah cek, oh ternyata ini adalah ke jurnal terbitannya, maka ini di-exclude seperti itu. Ini adalah jumlah persentase keseluruhan ya, keseluruhan jumlahnya 12% seperti itu. Nah, sama ini juga seperti itu. Ini contoh ini ya, contoh apa namanya, contoh tampilannya. Nah, ini yang total keseluruhannya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, ini 38%. Nah, 3% itu apa saja? Ini ada banyak nanti. Itu bisa di-exclude, exclude gitu. Ini apa namanya, di abstrak kan nggak perlu dicek ya. Abstrak, judul, abstrak, terus citasi dengan bibliografi nggak perlu diatur. Nah, ini adalah dokumen bagian akhir artikel kita yang sudah dicek ya. Ada ininya, terus ada ininya juga. Ada rekapnya. Bapak Ibu kalau Bapak Ibu sebagai dosen mohon untuk dicek ya, untuk dicek ketika misal mensyaratkan mahasiswa mengumpulkan tugas harus cek plagiasi itu. Karena dokumennya kan PDF ya, dokumen PDF itu juga bisa diedit gitu. Bisa diedit misal apa di sini indikasi miripnya 5 kata, 6 kata itu bisa dibuatnya 0 gitu. Nah, kata ini juga 0%. Gitu. Mana bisa diedit. Jadi perlu dicek lagi itu sebenarnya benar nggak gitu. Nah ini yang tadi apa namanya itu cek plagiasi. Bapak Ibu bisa menggunakan cek plagiasi seperti itu. Atau Bapak Ibu bisa langsung ke di jurnalis publishing ya. Nanti bisa apa namanya bisa pesan ke sana ya. Saya kira demikian untuk tampilan ini ya, tampilan apa namanya similarity check seperti ini. Untuk demonya nanti ketika Bapak Ibu menghendaki untuk demo, nanti saya demokan ya di sesi berikutnya. Saya kira demikian paparan dari saya. Semoga ini bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian.
Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.